Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita ketemu lagi di kuliah PBK Pengetahuan Bahan Konstruksi. Kali ini adalah pertemuan ke-11, inovasi material dan observasi. Jadi apa tujuan dari inovasi? Jadi prinsipnya adalah kita ingin material kita lebih awet misalnya ya. Kemudian sehingga umur pelayanannya lebih panjang. Kita ingin material kita fungsinya lebih unggul daripada sifat sebelumnya, seperti itu. Lebih kuat misalkan, lebih lentur misalkan, lebih tahan tekuk, lebih tahan panas, lebih tahan dingin dan seterusnya. Demikian juga misalkan kita ingin material yang lebih murah, jadi dari biaya ya. Misalkan dari kekuatan meningkat, tentunya volume yang dibutuhkan lebih kecil sehingga tentunya lebih hemat biaya. Atau misalkan kita ingin atau ya sebagai bagian dari usaha mengurangi konsumsi energi sehingga material kita lebih ramah lingkungan. Nah, itu adalah contoh-contoh tujuan dari inovasi material. Yang mana inovasi material ini adalah suatu hal yang memang keniscayaan ya. Kita ingin material lebih baik dalam segala hal ya, sehingga kita berinovasi. Nah, inovasi ini tidak hanya melalui satu atau dua kali penelitian ya, tapi penelitian yang terus menerus yang tidak berhenti ya. Dan menggunakan metode yang tentunya tidak konvensional sehingga kita memerlukan tidak hanya kebaruan dalam mencapai kebaruan di material tadi, kita harus melakukan kebaruan di metode observasi sehingga kita mendapatkan data yang lebih mendetail, lebih mendalam sehingga kita bisa menghasilkan material yang lebih bagus. Jadi prinsipnya adalah material inovasi adalah material yang meningkatkan propertinya begitu atau sifatnya dibandingkan dengan material konvensional. Contohnya kita punya bata ringan atau bata misalkan bata tahan gempa begitu. Atau mungkin material komposit antara kayu dan plastik sehingga meningkatkan fungsi atau karakteristik dari kayu dikombinasikan dengan karakteristik plastik. Atau misalnya kombinasi antara carbon fiber dengan polimer ya. Atau seperti ini self-healing concrete atau self-healing bitumen sehingga konkrit beton atau aspal tadi bisa self-healing atau memperbarui dirinya sendiri ketika terjadi kerusakan. Atau juga misalnya contohnya polymer modified bitumen ya, atau aspal modifikasi dan sangat banyak lain contoh inovasi material. Nah, contoh-contoh inovasi dalam observasi itu juga sangat beragam. Jadi misalnya secara konvensional kita bisa menguji properti material dengan misalkan UTM, uji tekan begitu, uji tarik dan seterusnya. Maka pemahaman lebih lanjut dari sifat atau properti dari material itu bisa juga kita dalami dengan misalnya observasi mikroskopi atau memahami atau melihat secara mendetail dari morfologi material itu, kemudian mengkuantifikasi elemen tertentu atau menghitung area tertentu dari zoom detail dari material tersebut, kemudian disambungkan dengan karakteristik atau properti fisiknya seperti itu. Nah, itu adalah contoh inovasi dalam observasi. Atau misalnya menggunakan metode matematis untuk mensimulasi pergerakan objek, itu juga termasuk metode inovasi observasi. Misalnya daripada kita memodelkan suatu aliran air, misalnya kita ingin membuat saluran drainase begitu, daripada kita membuat model fisik, kita bisa membuat model matematis sehingga aliran tersebut bisa kita simulasikan secara model, secara visual di komputer daripada fisik di lapangan. Demikian misalkan simulasi lalu lintas, simulasi udara, fluida udara dan seterusnya. Itu contoh-contoh inovasi dalam metode observasi. Ini salah satu contoh observasi kebaruan begitu melalui mikrostruktur atau analisis mikrostruktur.
Jadi seperti contoh atau seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kita bisa memahami perilaku material tidak hanya dari sifat fisik, misalkan tadi contohnya menggunakan UTM, tapi kita bisa memahami lebih mendetail dengan cara mengobservasi microstructure dari material tadi. Jadi misalnya contohnya dengan menggunakan mikroskop untuk memahami apa sih bedanya aspal yang normal dengan aspal yang dimodifikasi, seperti itu. Atau contohnya misalkan penggunaan mikroskop ya, untuk memahami apa bedanya tanah asli dengan tanah setelah dicampur dengan suatu zat perbaikan atau enzim perbaikan tertentu, seperti itu. Itu adalah contohnya. Nah, tekniknya ada berbagai macam, dari yang katakan dalam tanda kutip sederhana, mikroskop optikal gitu, atau penggunaan mikroskop fluorescence atau yang seperti optikal tapi berpendar begitu, sampai dengan penggunaan misalkan mikroskop elektron atau bahkan spektroskopi atau penggunaan suatu contohnya itu infrared spektroskopi, jadi penggunaan sinar inframerah untuk memahami unsur yang terkandung di material tertentu gitu. Ini adalah contoh-contoh teknik dalam memahami struktur suatu bahan, yang mana adalah contoh kebaruan atau katakanlah metode observasi yang lebih mendalam daripada misalkan yang tadi kita sebut adalah metode observasi konvensional. Iya, ini contohnya. Pertama adalah misalkan kita menggunakan scanning electron microscopy. Jadi pemahaman mengenai microstructure dari suatu material itu sebagai salah satu metode untuk memahami properti material tersebut daripada atau lebih lanjut dari pemahaman dengan metode konvensional. Misalkan tadi menggunakan sifat fisik untuk memahami properti material dengan misalkan UTM dan seterusnya. Nah, dengan mikroskopi itu kita bisa memahami dengan pendekatan lain, yaitu memahami microstructure atau katakanlah ya komponen di material tersebut. Nah, kalau penggunaan mikroskop biasa dalam tanda kutip atau mikroskop optical begitu atau bahkan fluorescence ya, itu kita menggunakan cahaya tampak, maka penggunaan SEM ini atau metode SEM ini menggunakan elektron ya, sehingga didapatkan magnifikasi lebih tinggi daripada penggunaan cahaya. Jadi kalau cahaya katakanlah sensornya adalah mata kita atau bisa juga kamera begitu, tapi penggunaan SEM ini tentunya detektornya adalah bukan mata kita lagi ya, tapi suatu alat tertentu yang bisa menangkap pantulan dari elektron tadi, sehingga tampilan dari morfologi atau tampilan permukaan dari material tadi lebih terlihat dalam bentuk zoom yang lebih tinggi atau magnifikasi yang lebih tinggi daripada mikroskop biasa. Ya, tentunya penggunaan bukan cahaya tampak ya, yaitu penggunaan elektron itu memerlukan ya infrastruktur atau instrumen yang berbeda dibandingkan mikroskop biasa atau mikroskop optikal. Jadi digunakan misalkan sumbernya ya berbeda, seperti elektron source, kemudian penggunaan scan-nya tentunya beda. Kemudian kita perlu detektor ya, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Jadi ada sumber dalam tanda kutip sumber cahaya, tapi cahaya bukan cahaya tampak tapi elektron. Kemudian ada detektor untuk menangkap pantulan dari material tadi, pantulan dari elektron tadi ke material, kemudian kita tangkap sehingga image-nya bisa terlihat. Nah, data apa saja yang bisa kita dapat dari SEM ini ya, sebagai contoh. Ini kita bisa melakukan image analysis ya. Jadi kita bisa mengkuantifikasi misalnya luasan dari suatu area begitu dari material tadi, sehingga kita dapatkan data kuantitatif dari gambar. Jadi tidak hanya gambar tampak tapi juga seberapa besar dimensi dan seterusnya.
Kemudian analisis elemen. Ketika kita tahu suatu tampilan ini adalah tipikal dari elemen tertentu, tentu ketika observasi lebih lanjut dengan material lain atau dengan katakan dengan material serupa dalam bentuk lain dan seterusnya, maka kita bisa tahu elemen di yang tertampil itu apa. Apakah ini mungkin besi atau bercampur dengan uranium dan seterusnya. Demikian juga lebih lanjut seperti microstructural characterization juga bisa. Jadi ya nyambung dengan image analysis tadi. Jadi morfologi, ukuran, kemudian distribusi phase, distribusi antara dua material atau lebih yang berbeda di tampilan material tadi, itu bisa kita analisis. Nah, contoh aplikasinya pertama ini adalah karakterisasi material nano atau material yang di bawah mikro ya, di bawah mikroskopis ya, nanomaterial, jadi sangat kecil. Ini kita bisa memahami atau menstudi morfologi atau ya bentuk ukuran dari partikel nano. Jadi misalkan suatu kumpulan transistor begitu dalam misalkan prosesor, itu pendekatannya tentu metode observasinya tentu dengan scanning elektron, tidak bisa dengan optical biasa kalau nanomaterial ya. Kemudian bisa juga kita memahami, contohnya ini sebagai aplikasinya, memahami kerusakan atau mekanisme kerusakan baja, itu bisa. Jadi bentuk keretakan, bentuk kerusakan atau bentuk ya microstructural analysis dari penyebab suatu kerusakan material misalkan baja itu bisa ya. Jadi yang tidak kasat mata ya tentunya ya, itu kita zoom sehingga ketika itu bentuk kerusakannya baru sangat inisial, baru sangat di awal gitu, kita bisa memahami. Karena saking kecilnya dan metodenya tentu pemahaman atau zoom yang sebesar mungkin ya, dengan SEM ini. Demikian juga misalkan contoh di aplikasi di sel ya, atau biological samples ya, biomaterial, jaringan hidup dan seterusnya. Ya, berikutnya adalah FTIR ya, Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Ini berbeda dengan SEM tadi. Kalau SEM kita mencoba memahami morfologi melalui image capture ya. Image capture-nya tentu bedanya dengan image biasa ya, atau download biasa itu menggunakan cahaya, tapi kalau SEM menggunakan elektron. Sehingga kita dapatkan struktur secara langsung dalam tanda kutip. Nah, kalau FTIR itu adalah kita memahami melalui kita berusaha memahami unsur yang terkandung di material. Jadi teknik ini kita memahami, menganalisa dan memahami perubahan kalau ada ya, perubahan atau typical chemical composition yang ada di material. Nah, contohnya misalnya kita ingin tahu material yang rusak tadi ya, dari suatu baja misalkan ya, itu komponen apa, komponen kimia apa sih yang ada atau yang berubah begitu, maka kita gunakan FTIR. Jadi tidak melalui observasi melihat secara langsung, karena kita tidak bisa membedakan jenis atom melalui image ya, sampai saat ini ya, sepengetahuan saya. Tapi dengan FTIR itu lebih mudah dan lebih murah memahami perubahan kimia, katakan perubahan kimia, atau memahami struktur kimia tertentu. Nah, penggunaan FTIR ini bisa secara akurat mengidentifikasi chemical composition atau komposisi kimiawi dari material. Nah, kelebihan lain dari FTIR ini adalah dia non-destruktif. Jadi berbeda dengan SEM tadi. Kalau SEM tadi pada kasus khusus itu memerlukan suatu treatment tertentu, misalkan gold coating. Jadi ada teknik namanya gold coating atau meng-coat material yang kita observasi
dengan emas begitu, sehingga elektron, kalau menggunakan SEM ya, elektron tadi bisa katakanlah bisa bekerja di material tadi, dan pada kasus tertentu bisa merusak sampel. Berbeda dengan FTIR itu tidak merusak sampel, sehingga eksaminasi atau observasi material bisa kita lakukan secara lebih aman begitu, tanpa merusak sampel. Nah, dengan FTIR ini kita bisa memahami perubahan kimia, tentunya perubahan ini artinya katakan ada kontaminan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita bisa memahami, mengidentifikasi jenis-jenis polimer, membedakan jenis-jenis polimer atau perubahan atau katakanlah ketidakpuran atau ketidakmurnian dari polimer misalkan, itu bisa. Dan ini banyak digunakan di industri farmasi ya, tapi di engineering tentunya juga sangat banyak. Nah, penyiapan material ya, ini tentu tidak hanya di FTIR sebenarnya ya, tapi juga di SEM dan seterusnya. Itu memerlukan teknik yang berbeda antar tiap material. Di satu material membutuhkan, katakan dipanaskan kemudian diteteskan, sudah cukup ya. Material lain perlu digunakan bahan kimia tertentu sehingga aman digunakan di FTIR tadi dan seterusnya. Itu memerlukan teknik yang tertentu ya. Tentunya kita selalu menggunakan teknik yang sudah teruji, digunakan di researcher sebelumnya ya. Kecuali ini benar-benar material baru yang belum pernah ada, tentu kita mencoba sebagai pioneer ya, kita mencoba teknik-teknik sampai bisa mendapatkan data-data yang katakan qualified untuk jenis material itu, sehingga ketika dicoba oleh researcher lain itu bisa digunakan. Ini adalah sample preparation atau penyiapan sampel yang sekali lagi berbeda tiap jenis material menggunakan teknik yang berbeda. Kemudian kalibrasi alat tentunya sangat penting untuk terus dilakukan, karena ini ada observasi unsur, berbeda dengan SEM tadi. Misalnya SEM adalah mengcapture image, tapi kalau FTIR ini mengcapture perubahan kimiawi atau struktur kimiawi, sehingga kalibrasi alat sangat penting, di samping juga tadi penyiapan sampel. Nah, dari data-data yang diperoleh dari FTIR ini tentunya perlu pemahaman lebih lanjut atau interpretasi lebih lanjut, sehingga misalnya kita dapatkan suatu grafik tertentu ya. Jadi grafik tertentu ini menunjukkan misalnya di suatu wavelength tertentu atau panjang gelombang tertentu ini mempunyai puncak sekian. Nah, puncak sekian ini ciri khas dari bahan kimia apa? Misalnya apakah ini keton atau karbon dan seterusnya. Sehingga pemahaman ini bisa menjadi dasar untuk memahami dasar dalam observasi tadi. Ini adalah akhir dari contoh penjelasan FTIR yang juga merupakan akhir dari presentasi ini ya. Di samping material ini, di samping presentasi ini, saya juga akan di kelas ya, silakan dicek ada material-material atau bahan-bahan terkait dengan misalnya contoh inovasi bahan tadi, ada bata, kemudian komposit karbon plastik, kemudian dan seterusnya. Silakan dicek, silakan dibaca, itu sebagai material di luar ini ya, di luar dari presentasi ini. Silakan dibaca untuk sebagai bahan dari bagian dari pertemuan ke-11 ini.
Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.